Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 mata kuliah MSDM ingin mempresentasikan hasil analisis strategi manajemen sumber daya manusia dari PT Kilang Pertamina Balikpapan. Lalu anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Rusdan, NRP Tahir 97, yang kedua Raffi Yaswa, NRP Tahir 120, yang ketiga Risma, NRP Tahir 137, lalu yang keempat saya sendiri Gazi, NRP 144. Daftar isi dari kelompok kami yaitu yang pertama ada bab 1 latar belakang, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 analisis dan diskusi, lalu yang terakhir bab 5 penutup. Selanjutnya bab 1 yaitu latar belakang. Latar belakang penelitian manajemen sumber daya manusia adalah proses penting untuk mengelola karyawan guna mencapai tujuan organisasi. Perencanaan SDM membantu menentukan kebutuhan karyawan dan meningkatkan manajemen SDM. Penelitian menunjukkan bahwa praktik SDM yang baik meningkatkan produktivitas dan profitabilitas menurut Huselit, serta keunggulan kompetitif menurut Pfeffer. Penelitian ini menganalisis strategi SDM di PT Kilang Pertamina Balikpapan dan bertujuan memberikan rekomendasi untuk peningkatan strategi SDM yang juga bisa menjadi referensi bagi perusahaan lain di industri yang sejenis. Poin selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana profil perusahaan PT Kilang Pertamina Balikpapan. Yang kedua, bagaimana job analysis and job description pada PT Kilang Pertamina Balikpapan. Yang ketiga, bagaimana workload analisis pada PT Kilang Pertamina Balikpapan. Yang keempat, bagaimana proses rekrutmen dan seleksi pada PT Kilang Pertamina Balikpapan. Yang kelima, bagaimana proses training and development pada PT Kilang Pertamina Balikpapan. Lalu yang terakhir, bagaimana prosedur manajemen kinerja dan penilaian kinerja pada PT Kilang Pertamina Balikpapan. Poin selanjutnya yaitu tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui profil perusahaan PT Kilang Pertamina Balikpapan. Yang kedua, mengetahui job analysis and job description pada PT Kilang Pertamina Balikpapan. Yang ketiga, mengetahui workload analisis pada PT Kilang Pertamina Balikpapan. Yang keempat, mengetahui proses rekrutmen dan seleksi pada PT Kilang Pertamina Balikpapan. Yang kelima, mengetahui proses training and development pada PT Kilang Pertamina Balikpapan. Yang terakhir, mengetahui prosedur manajemen kinerja dan penilaian kinerja pada PT Kilang Pertamina Balikpapan. Selanjutnya, bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang merupakan suatu pengakuan penting tenaga kerja suatu organisasi sebagai sumber daya manusia yang penting dalam kontribusi terhadap tujuan organisasi dan memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut dapat dimanfaatkan. Ini sebagaimana memanfaatkan fungsi atau aktivitas untuk memastikan semua dapat berjalan dengan baik. Lalu ada strategi manajemen sumber daya manusia, perlunya menemukan strategi dalam setiap perusahaan karena strategi tertanam dalam pikiran setiap manajer dan karyawan dalam suatu perusahaan. Nah, keputusan-keputusan penting mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Lalu ada analisis pekerjaan yang merupakan kegiatan sistematis mempelajari suatu pekerjaan dengan mengidentifikasi suatu pekerjaan yang tidak hanya menentukan tugas dan tanggung jawab, tetapi juga pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan itu dalam suatu organisasi. Lalu ada deskripsi pekerjaan yang merupakan informasi yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab, kondisi kerja, hubungan kerja, dan aspek pekerjaan dari posisi tertentu dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada spesifikasi pekerjaan. Di sini ada deskripsi pekerjaan, mendefinisikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diharapkan untuk melakukan pekerjaan organisasi atau perusahaan. Deskripsi pekerjaan mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman kepemimpinan, atau latar belakang apapun yang membantu perusahaan mencapai tujuan terkait posisi tersebut. Lalu ada analisis beban kerja. Nah, analisis beban kerja ini adalah untuk menentukan apakah jumlah karyawan dan jumlah tanggung jawab serta beban kerja yang dilimpahkan kepada seorang petugas. Hasil perhitungan analisis beban kerja dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi.
Lalu lanjut pada proses rekrutmen dan seleksi. Nah, proses ini bertujuan antara lain untuk menemukan sejumlah pemangku kepentingan yang memenuhi syarat sehingga perusahaan dapat memilih orang terbaik untuk mengisi posisi yang ada. Lalu pelatihan ini membekali karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dapat segera mereka terapkan pada pekerjaan mereka. Selanjutnya adalah pengembangan yang merupakan proses penyegaran, pengembangan, peningkatan keterampilan, kemampuan, bakat, minat, dan perilaku pegawai. Lalu ada manajemen kinerja yang bertujuan untuk keseluruhan organisasi dengan menghubungkan pekerjaan setiap karyawan dan manajer dengan keseluruhan visi unit kerjanya. Lalu ada penilaian kinerja, yaitu proses di mana organisasi mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang. Nah, kegiatan ini meningkatkan pengambilan keputusan dan memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai kinerja yang mereka kerjakan. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pada metode penelitian di poin tanggal, penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami dimulai pada tanggal 18 Mei 2024 hingga tanggal 3 Juni 2024. Lalu metodologi penelitian dari poin lokasi penelitian itu dilakukan secara virtual atau daring melalui platform seperti Zoom Meeting dan Google Meet. Poin selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, kami menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama, studi literatur yang bersumber dari jurnal, artikel, dan buku terpercaya untuk mendukung dan mempertanggungjawabkan penelitian yang sedang kelompok kami lakukan. Yang kedua, wawancara yang dilakukan secara online dengan Bapak Dede Darsono sebagai Vice President PT Kilang Pertamina Balikpapan dan Ibu Nina Andriani sebagai Asisten Manager Work of Service dari PT Kilang Pertamina Balikpapan. Poin selanjutnya yaitu diagram alur penelitian. Dapat dilihat, ini adalah sebuah gambaran dari alur penelitian yang kami lakukan. Dan penjelasannya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Berikut adalah penjelasan dari setiap langkah dalam diagram tersebut. Yang pertama, start. Ini adalah titik awal dari proses penelitian. Yang kedua, membuat perancangan penelitian. Langkah ini melibatkan perancangan penelitian termasuk penentuan tujuan dan metode yang akan digunakan. Yang ketiga, mencari narasumber di perusahaan. Setelah rancangan penelitian selesai, langkah berikutnya adalah mencari narasumber yang relevan di perusahaan. Yang keempat, membuat pertanyaan secara jelas untuk narasumber, yaitu menyusun pertanyaan yang jelas dan spesifik untuk narasumber, guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, mewawancarai narasumber. Melakukan wawancara dengan narasumber berdasarkan pertanyaan yang telah disusun. Yang keenam, mendapatkan data dari narasumber, yaitu mengumpulkan data yang diberikan oleh narasumber selama wawancara. Yang ketujuh, menganalisis data dari narasumber yang lebih detail, yaitu melakukan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh dari narasumber. Yang kedelapan, menyusun laporan akhir beserta modul serta hasil menganalisis data, yaitu menyusun laporan akhir yang mencakup hasil penelitian dan analisis data serta modul yang relevan. Oke, nama saya Mutrafias Akbar dan kali ini saya akan membahas analisis dan diskusi dari presentasi kami kali ini, yaitu membahas PT Kilang Pertamina Balikpapan. Untuk profil sejarah sendiri, PT Kilang Pertamina Balikpapan ini didirikan pada tanggal 7 Mei 2019. Saham PT KBP atau PT Kilang Pertamina Balikpapan yaitu sebesar 99,997% dimiliki oleh PT Kilang Pertamina Internasional atau bisa disingkat KPI. Anak perusahaan yaitu anak perusahaan dari PT Pertamina Persero yang dibentuk sebagai Strategic Holding Company dalam bidang investasi dan juga usaha bisnis Pertamina. PT Kilang Pertamina Balikpapan didirikan untuk mengembangkan proyek RDMP Balikpapan dan juga Lawe-Lawe, serta mengelola Refinery Unit 5 di Kalimantan Timur. Proyek ini bertujuan utama untuk meningkatkan kapasitas produksi
dari 250.000 menjadi 300.000 barel setiap hari, dan juga menghasilkan produk minyak kualitas Euro 5 yang lebih ramah lingkungan sesuai dengan rencana jangka panjang PT Pertamina 2030 untuk kemandirian ekonomi Indonesia. Lalu selanjutnya ada visi dan juga misi dari PT KBP. Untuk visinya sendiri yaitu menjadi perusahaan kilang minyak dan gas bumi terkemuka di Asia Tenggara yang berdaya saing tinggi dan juga berwawasan lingkungan. Untuk mencapai visi tersebut, PT KBP memiliki beberapa misi, yaitu menghasilkan produk-produk kilang yang berkualitas tinggi sesuai dengan standar internasional dan juga kebutuhan pasar. Lalu ada juga meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi teknologi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Lalu yang terakhir, PT KBP juga memastikan keberlanjutan lingkungan dengan menerapkan praktik-praktik pengolahan lingkungan yang baik. Nah, dikarenakan fokus utama dalam pembahasan kali ini yaitu dalam bidang sumber daya manusia, maka kita juga mencari tahu strategi sumber daya manusia dari PT Kilang Pertamina Balikpapan, yaitu untuk mencapai visi dan misinya melalui sistem job desk dan juga standar operasional SOP setiap divisi yang mendukung proses rekrutmen karyawan. Strategi SDM mereka memastikan karyawan menerapkan nilai-nilai perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Oke, berikut adalah struktur perusahaan dari PT KBP. Yang tertinggi jelas ditempati oleh Presiden Direktur, lalu di bawahnya mencakup Manajer Corporate Strategy dan Legal, Head of Internal Audit, lalu juga ada Manajer Corporate Strategic Planning and Risk Management, dan juga Manajer HSSI. Lalu di bawahnya barulah mencakup beberapa manajer-manajer tiap divisi. Nah, struktur perusahaan ini meliputi seluruh wilayah cabang dari PT Kilang Pertamina Internasional. Terdiri dari area 1, area 2, area 3, area 4, hingga area 5. Nah, perusahaan yang kami bahas pada saat ini yaitu termasuk dalam area 5, yaitu area Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Oke, selanjutnya ada job description dan juga analisis dari Bapak Dede Tarsono selaku Vice President PT Kilang Pertamina Balikpapan. Nah, beliau bertanggung jawab untuk memastikan, mengarahkan, memonitor, dan juga mengevaluasi sistem compression di area ISPL, USPL, lawe-lawe, dan technical support dengan fokus pada persiapan implementasi, commissioning, dan startup untuk validasi peralatan. Untuk posisi yang berada di bawah beliau yaitu ada 5 manajer yaitu ISPL dan Rhythm, USPL, Offsite dan lawe-lawe, Execution, Production, dan Technical Support. Lalu selanjutnya ada job description dan juga analisis dari Ibu Nina Andriani selaku Asisten Manajer Work of Service di PT Kilang Pertamina Balikpapan. Beliau bertanggung jawab atas pengelolaan error dan manfaat karyawan, hubungan industrial, manajemen outsourcing, dan juga pengelolaan anggaran sumber daya manusia. Ia memastikan manajemen error dan manfaat karyawan sesuai dengan kebijakan perusahaan, memelihara hubungan baik antara manajemen dan karyawan, serta mengelola aktivitas outsourcing dan juga mengawasi pengeluaran sumber daya manusia. Nah, posisi yang berada di bawah beliau yaitu ada officer dan juga junior officer work of service. Nah, berikut adalah analisis workload dari PT Kilang Pertamina Balikpapan. Untuk jumlah hari dalam 1 tahun yaitu mencakup 365 hari. Nah, dari 365 hari, untuk mencari hari efektif, kita perlu mengurangi hari kerja dengan hari libur.
Total hari liburnya yaitu mencakup hari libur semingguan, yaitu pada akhir pekan, lalu ada hari libur nasional dalam 1 tahun, juga ada cuti bersama dalam 1 tahun, cuti hari persiapan dalam 1 tahun yang masing-masing sebanyak 16, 17, dan juga 2 hari. Total hari efektif untuk bekerja yaitu 225 hari. Nah, untuk jam kerja per hari yaitu 8 jam setiap harinya dengan jumlah istirahat yaitu 1 jam. Sehingga waktu efektif dalam 1 hari untuk bekerja yaitu 7 jam. Nah, untuk mencari waktu efektif dalam 1 tahun, kita perlu mengalihkan yaitu persentase hari efektif dalam 1 tahun dikali jumlah jam kerja efektif atau jam kerja bersih. Sehingga kita mendapatkan waktu efektif dalam 1 tahun yaitu sebesar 4,34 jam. Nah, untuk mencari waktu produktif dalam 1 tahun, yaitu kita perlu mengalihkan jumlah hari kerja dikurangi hari libur yaitu sebanyak 225 hari dikalikan waktu efektif dalam 1 tahun. Sehingga kita mendapatkan jumlah 976,5 jam 976,5 jam dalam 1 tahun. Nah, lalu baru kita dapat menganalisis workload dari Bapak Dede Darsono dan juga Ibu Nina Andriani. Bapak Dede Darsono selaku Vice President PT Kilang Pertamina Balikpapan memiliki total jam kerja sebanyak 1.584 dengan waktu produktif 976,5 jam, sehingga FTE yang didapat sebesar 1,622. FTE didapat dari pembagian waktu produktif dengan total jam kerja. Nah, untuk kategori dari FTE tersebut termasuk dalam kategori overload. Nah, lalu kita membahas tentang Ibu Nina Andriani sebagai Asisten Manajer Workforce Services, yaitu total jam kerja beliau lebih sedikit dari Bapak Dede Darsono yaitu sebesar 1.272. Nah, waktu produktif beliau sama seperti Bapak Dede Darsono yaitu 976,5 jam dan juga memiliki FTE sebesar 1.302 sehingga kategori walaupun memiliki total jam kerja yang lebih sedikit dibanding Bapak Dede Darsono, beliau tetap terkategori sebagai overload berdasarkan FTE yang kami hitung. Oke, lalu berikut ada kuesioner workload dari Bapak Dede Darsono. Nah, berikut kami isi job desk baik harian, mingguan maupun bulanan dari Bapak Dede Darsono. Nah, sehingga dari beberapa job desk tersebut total time of work in a month dari Pak Dede Darsono yaitu sebesar 132. Nah, untuk dalam 1 tahun yaitu sebesar 1.548. Nah, data ini digunakan sebagai dasar dari penghitungan FTE di slide sebelumnya. Nah, begitupun dengan Ibu Nina Andriani. Kita juga memberikan kuesioner dan juga mengisi job desk-nya sesuai dengan job desk harian, mingguan maupun bulanan dari Ibu Nina Andriani. Yaitu sehingga total time of work in the month dari Ibu Nina yaitu sebesar 106. Nah, untuk 1 tahun beliau memiliki total time of work in the year yaitu sebesar 1.272. Data ini juga yang digunakan sebagai dasar penghitungan FTE milik beliau pada slide sebelumnya. Oke, lalu berikutnya kita membahas tentang rekrutmen dan juga selection dari PT KBP. Nah, dari sini akan terbagi menjadi 2 perspektif orang, yaitu perspektif
Bapak Dede Tarsono dan juga Ibu Nina Andriani. Namun tetap walaupun memiliki dua perspektif yang berbeda, namun secara garis besar memiliki tujuan yang sama. Nah, untuk Bapak Dede Tarsono sendiri memiliki beberapa persyaratan untuk menjadi seorang Vice President sendiri, yaitu memiliki beberapa persyaratan dan juga pengalaman, yaitu pengalaman bekerja minimal 18 tahun, pengalaman operasional dan juga engineering industri migas, dan juga pengalaman pernah menjabat setingkat manajer minimal 8 tahun. Minimal 6 tahun. Lalu untuk menjadi seorang asisten manajer work of service di PT Kilang Pertamina Balikpapan, yaitu memiliki background pendidikan accounting, hukum, dan hukum. Karena dua background pendidikan tersebut berhubungan dengan industrial relation, tetapi juga bisa dari jurusan manajemen atau dari teknik industri. Nah, lalu dalam menentukan kandidat dalam posisi asisten work of manager work of service di PT Kilang Pertamina Balikpapan, mereka melakukannya secara terbuka, dan promosi yang dilakukan PT Kilang Pertamina Balikpapan yaitu milih kandidat setelah para kandidat memenuhi kriteria yang ditetapkan, lolos dalam berkas, wawancara, dan juga tes tulis. Selanjutnya, kandidat akan melanjutkan pada kegiatan training dengan diberikan tugas dan laporan kegiatan selama masa training, dan juga menentukan kandidat melihat dari kinerja selama masa training sehingga melaporkan laporan dan juga melakukan kontrak kerja seperti itu. Oke, berikutnya ada training and development. PT Kilang Pertamina Balikpapan menjadwalkan training dan development sesuai dengan program perusahaan Individual Development Plan atau IDP untuk masing-masing individu. Nah, pelatihan ini diberikan secara berkala dan karyawan memiliki kesempatan untuk memilih program pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selain itu, program yang diwajibkan oleh perusahaan ini dilakukan paling cepat, yaitu selama 6 bulan. Nah, Bapak Dede Tarsono dan juga Ibu Nina Andriani sama-sama menegaskan bahwa program pelatihan ini dirancang untuk menutup gap kompetensi yang ada dan meningkatkan keahlian karyawan, sehingga bertujuan agar setelah mengikuti pelatihan, karyawan menjadi lebih handal dan mampu mencapai KPI atau Key Performance Indicator yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, lalu ada juga kita membahas tentang Performance Manager and Appraisal, yaitu PT KBP dilakukan dengan fokus pada pencapaian KPI individu. Pekerja diharuskan untuk melakukan individual goal setting sesuai dengan KPI yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, proses Performance Manager and Appraisal ini mencakup evaluasi berkala untuk memastikan bahwa setiap individu memenuhi target yang telah ditentukan. Menurut Bapak Dede, penilaian ini tidak hanya berguna untuk menilai performa individu, tetapi juga dapat memotivasi pekerja agar terus berusaha mencapai bahkan melalui target yang telah ditetapkan. Nah, kegunaan lain penilaian kinerja di PT Kilang Pertamina Balikpapan memiliki beberapa kegunaan penting, seperti yang pertama yaitu penilaian ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kontribusi tiap individu pada pencapaian KPI. Nah, dengan cara ini perusahaan dapat mengapresiasi dan juga memberikan penghargaan kepada pekerja yang bekerja baik. Lalu penilaian ini juga membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan karir dan juga promosi pekerja. Kinerja yang baik tentunya akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk memberikan peluang pengembangan lebih lanjut bagi individu yang berprestasi. Selanjutnya pada bab 5, yakni kesimpulan dan syarat.
Kurang lebih, laporan ini telah mengevaluasi manajemen sumber daya manusia pada PT Kilang Pertamina Balikpapan, mencakup beberapa variabel, yakni analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, beban kerja, rekrutmen, pelatihan, serta manajemen kinerja. Hasilnya menunjukkan bahwa struktur pekerjaan yang terdefinisi dengan baik dapat membantu mengoptimalkan kinerja karyawan. Meskipun ada beberapa posisi yang perlu penyesuaian beban kerja. Proses rekrutmen dan seleksi memadai namun memerlukan peningkatan efisiensi. Serta program pelatihan komprehensif juga perlu disesuaikan dengan perkembangan industri. Dan sistem manajemen kinerja memberikan umpan balik konstruktif, meski masih ada tantangan dalam menjaga objektivitas dan konsistensi. Dan yang terakhir, penutup, PT Kilang Pertamina Balikpapan sebaiknya memperbarui strategi rekrutmen dengan teknologi modern dan media sosial, melakukan evaluasi berkala beban kerja, meningkatkan program pelatihan dengan modul baru dan program mentoring, serta membuat sistem penilaian kinerja lebih transparan dan objektif. Dan memperkuat komunikasi internal antara manajemen dan karyawan juga penting untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi.